Ya, hari ini kita akan bicara tentang sistem persamaan linear. Jadi kalau dari definisinya yang dikatakan dengan persamaan linear itu adalah sebuah persamaan di mana hubungan antar variabelnya itu adalah hubungan yang berupa penjumlahan. Di mana setiap variabel yang kita punya ini itu selalu berderajat 1. Jadi hanya punya variabel yang berderajat 1. Terus hubungan antar variabelnya itu adalah hubungan yang linear. Itu yang kita sebut sebagai persamaan linear. Nah, kalau dari persamaan linear ini, seperti yang persamaan 1 itu, kita punya ada A1X1 ditambah A2X2 ditambah A3X3 sampai dengan ANXN sama dengan B, dengan X1, X2 sampai dengan XN itu adalah merupakan variabel. Terus A1, A2, A3 sampai dengan AN itu adalah merupakan konstanta, dan B itu juga merupakan konstanta. Nah, bentuk yang seperti ini yang kita sebut sebagai persamaan linear. Solusinya itu tidak lain adalah nilai-nilai X, ya, sebut kalau di sini ngomongnya ada X1 itu sama dengan S1, S2-nya itu sama dengan S2, dan seterusnya, yang memenuhi pada persamaan tersebut. Itu yang kita katakan sebagai solusi dari persamaan linear pertama tadi. Kalau kita punya lebih dari satu persamaan linear dengan variabel yang sama, sebut aja X1 sampai dengan Xn, dan kita ingin mencari solusinya secara bersama-sama yang memenuhi semua persamaan linear ini yang kita sebut sebagai sistem persamaan linear. Jadi bentuk umumnya sistem persamaan linear yang terdiri dari M buah persamaan linear itu seperti ini. Kemudian A11, A12, A1N sampai dengan AMN itu adalah merupakan konstanta. Terus X1, X2 sampai dengan XN itu adalah merupakan variabel yang akan kita cari nilainya. B1, B2 sampai dengan BM ini juga merupakan sebuah konstanta. Ini yang kita sebut sebagai sistem persamaan linear. Jadi sebuah sistem yang terdiri minimal dari dua persamaan linear. Nah, tujuan kita adalah menentukan X1, X2 sampai dengan Xn ini yang memenuhi semua persamaan linear. Jadi harus memenuhi semua ya, tidak boleh cuma memenuhi satu atau dua saja, tapi harus semua. Secara umum, solusi dari SPL itu ada 3. Yang pertama, kita katakan sebagai SPL konsisten, itu adalah sebuah SPL yang punya solusi. Jadi yang pertama ini adalah SPL yang punya solusi tunggal. Jadi hanya satu penyelesaian saja. Terus SPL yang punya solusi banyak. Jadi solusinya itu nggak cuma satu saja, tapi ada banyak. Ini juga disebut sebagai SPL konsisten. Dan yang terakhir ini adalah SPL yang tidak punya solusi, atau kita nyebutnya sebagai SPL yang tidak konsisten. Kalau secara geometri, ini kalau kita punya sistem persamaan linear yang terdiri dari dua persamaan, gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau saya plot ternyata dua garis ini akan berupa dua garis yang saling sejajar, maka ini adalah kondisi di mana SPL itu tidak punya solusi. Tapi kalau saya plot ternyata dua SPL, persamaan linear ini memotong pada sebuah titik, maka ini yang kita sebut sebagai solusi yang punya satu penyelesaian tunggal. Dan kalau ternyata Anda plot dia merupakan dua buah garis yang saling berimpitan, ini berarti kondisi di mana SPL ini punya solusi banyak. Nah, ini kalau kita gambarkan ya dalam bentuk grafiknya. Penulisan SPL itu bisa dalam bentuk persamaan seperti yang tertulis tadi ya. Jadi bentukan seperti ini matrik A11, A12, A1N itu kita sebut sebagai koefisien.
Terus X1 sampai dengan Xn itu variabelnya, B1 sampai dengan Bm itu adalah merupakan koefisien ruas kanan. Nah, selain dari bentuk ini, supaya memudahkan kita dalam melakukan pengoperasian, dalam melakukan perhitungan, maka SPL ini Anda bisa tulis dalam bentuk perkalian matrik. Jadi yang tadi, yang konstanta-konstanta kita kumpulkan dalam satu matrik yang disebut dengan matrik koefisien, matrik A. Ini tinggal dituliskan saja ya. Yang persamaan pertama tadi, ini koefisien X1, koefisien X2, sampai dengan koefisien Xn. Ini dari persamaan yang kedua. Koefisien X1, koefisien X2, demikian seterusnya sampai koefisien Xn. Dan ini dari persamaan ke M, persamaan yang terakhir itu. Ini adalah koefisien X1, koefisien X2, sampai dengan koefisien Xn. Nah, untuk matrik variabelnya, untuk bentuk variabelnya kita tulis dalam matrik kolom. Jadi X1, X2, sampai dengan Xm ya, kita tuliskan urut ya. Terus yang ini adalah elemen ruas kanan. Ini sendiri nanti kalau Anda kali-kalikan, jadi kayak gini, ini baris 1 kali kolom 1 sama dengan B1. Baris 2 kali kolom 2 sama dengan B2, dan seterusnya. Dia akan balik lagi ke persamaan ini, ke sistem persamaan linear ini. Selain ini, ada juga penulisan yang lain, yaitu yang disebut dengan augmented matrix atau matrik lengkap. Gabungan antara matrik A dengan matrik B. Itu yang disebut dengan augmented matrix atau matrik lengkap. Jadi digabung, benar-benar digabung aja. Jadi kalau A ini misalkan awalnya berukuran 5 kali 4 gitu ya, berarti ini nanti ketambahan satu kolom dia akan menjadi berukuran 5 kali 5. Benar-benar digabung ini nanti. Ini yang disebut dengan augmented matrix. Kalau saya bicara augmented matrix, Anda harus ingat bahwa kolom paling kanan ini adalah merupakan elemen-elemen dari matrik B. Itu yang disebut dengan augmented matrix. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada, lanjut ya. Sebagai contoh ini, saya punya sebuah SPL yang terdiri dari 3 persamaan dengan 3 variabel, yaitu X, Y, Z, dan elemen ruas kanannya seperti yang ada di situ. Nah, dari bentuk persamaan, sistem persamaan linear ini, saya bisa tuliskan dalam bentuk perkalian matrik. Jadi dalam bentuk perkalian matrik, yaitu dalam bentuk AX sama dengan B. A-nya itu adalah matrik koefisien. Ini berarti kalau matrik koefisien itu nanti tinggal Anda tuliskan urut aja ya. Variabelnya X, Y, Z, gini. Berarti ini di baris 1, kolom 1 nilainya adalah 1 koefisien dari X. Baris 2 koefisien dari Y. Baris 3 koefisien dari Z. Nah ini jadinya 1, 1, 2. Terus yang ini baris kedua, berarti Anda lihatnya adalah pada persamaan yang kedua. Jadi di sini saya punya 2, 4, min 3. Terus baris ketiga kita lihat dari persamaan 3, yaitu 3, 6, negatif 5. Variabelnya ngikuti sana X, Y, Z. Ini adalah elemen ruas kanan. 9, 1, 0. Ini bentuk perkalian matrik. Nah, bentuk perkalian matrik ini bisa saya lebih sederhanakan menjadi augmented matrix, yaitu sebuah matrik yang merupakan gabungan antara matrik A dengan matrik B. Digabung, bukan dikali ya, digabung. Jadi kalau A ukurannya 3 kali 3, maka nanti augmented matrix akan berukuran 3 kali 4, yaitu matrik A ini di kolom keempatnya adalah elemen pada elemen ruas kanan. Bentuknya seperti ini. Harus ditambahi garis putus-putus ini, Bu. Ditambahi boleh, enggak juga enggak apa-apa. Pokoknya kalau kita bicara augmented matrix, artinya kolom keempat itu adalah elemen ruas kanan. Anda harus ingat yang itu.
Ya, ini yang disebut dengan augmented matrix. Mohon maaf. Nah, di aljabar linear ini pada apa ini namanya penyelesaian sistem persamaan linear, Anda akan diajarkan dengan menggunakan eliminasi yang disebut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, eliminasi Gauss-Jordan ini nanti itu kita gunakan dengan menggunakan aturan tertentu yang disebut dengan aturan operasi baris elementer. Jadi disingkat dengan OBE. Ya, operasi baris elementer. Apa sih operasi baris elementer itu? Nah, ini Anda perlu tahu dulu bahwa kalau dua buah matriks itu saya peroleh, jadi matrik A dan B ini, B itu saya peroleh dari A, di mana B ini saya perolehnya dari operasi baris elementer dari matrik A, maka dua buah matrik ini kita katakan sebagai dua buah matrik yang ekivalen. Ya, ekivalen. Jadi kalau kita bicara tentang SPL, yang dikatakan ekivalen di sini adalah dalam hal penyelesaian dari SPL-nya. Itu kalau Anda lakukan dengan OBE. Apa saja OBE itu? Ada 3. Yaitu yang pertama, Anda bisa mengalihkan sebuah baris itu dengan konstanta yang tidak sama dengan 0. Jadi contoh aja yang seperti ini, baris 2 itu saya kalikan 3. Ya, jadi baris 2 ini dikalikan 3. Artinya setiap elemen yang ada di baris 2 itu harus dikalikan 3. Jadi ini dikalikan 3, jadi 6. 12, negatif 9. Itu adalah OBE yang pertama. Anda boleh mengalihkan sebuah baris yang manapun ya, ini ya, baris 1, baris 2, ataupun baris 3, dengan konstanta yang tidak sama dengan 0. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Anda boleh melakukan pertukaran dua buah baris. Jadi kayak seperti ini, baris 1 saya tukar jadi baris 2 menjadi baris 1. Tandanya gini, B1, B2, tanda panah bolak-balik. Nah, ini adalah operasi baris elementer yang kedua. Terus aturan yang ketiga, Anda juga boleh menambahkan perkalian dari suatu baris ke baris yang lain. Jadi contoh kayak gini ya, baris 3 ini tujuannya biasanya yang langkah 3 itu kita lakukan apabila saya mau membuat salah satu bagian dari apa ini ya, dari elemen yang ada itu menjadi sebuah bilangan 0 atau bilangan yang lainnya. Jadi contoh aja di sini, saya mau membuat baris 3 kolom 1 ini menjadi 0. Dengan cara apa? Saya bisa buat dengan 3 ini saya kurangkan dengan 3 kali dari elemen baris 1 yang ada pada kolom yang bersesuaian. Jadi kalau mengalihkan itu harus pada kolom yang bersesuaian ya, nggak boleh lintas kolom. Supaya ini 0 jadinya gitu. Sehingga di sini saya dapatkan rumusan untuk mengubahnya itu adalah baris 3 saya kurangi dengan 3 baris 1. Nah, pada saat Anda melakukan pengurangan seperti ini, maka semua elemen di baris 3 ini harus berubah. Jadi harus berubah mengikuti dengan rumusan yang sudah Anda buat. Baris 1 dan baris 2 karena di sini tidak diminta untuk berubah, maka dia harus tetap. Yang berubah hanya baris 3. Jadi yang berubah itu kita tulis yang pertama ya. Yang ini, berarti ini yang berubah baris 3. Ini yang kita tulis pertama, berdasarkan baris 1. Jadi ini 3 dikurangi 3 hasilnya 0, 6 dikurangi dengan 3 hasilnya 3, min 5 dikurangi dengan 6 hasilnya min 11. Itu yang kita katakan dengan operasi baris elementer. Di mana operasi baris elementer itu ada 3 aturan. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini.
Nggak ada pertanyaan? Kita lanjut dulu ya. Jadi sebelum Anda menyelesaikan dengan sebuah metode tertentu, ini ada beberapa istilah dulu yang Anda harus tahu. Jadi yang pertama yang disebut dengan matrik eselon baris. Apa itu matrik eselon baris? Matrik eselon baris itu adalah sebuah matrik yang punya ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap baris yang ada, ya, di mana baris itu tidak semua elemennya adalah nol, maka elemen tak nol pertama pada baris tersebut harus sama dengan 1. Angka 1 ini nanti kita sebut sebagai satu utama. Jadi kalau dalam satu baris, ternyata elemennya tidak nol semua, maka elemen yang tidak nol pertama itu harus 1. Ini dia. Pertama itu kita lihat kan ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 kan gitu ya. Berarti dari kiri ke kanan. Jadi kalau di sini angka-angkanya tidak nol semua, satu baris, maka angka pertama yang tidak sama dengan nol itu harus 1. Loh kalau bukan 1 bagaimana Bu? Gunakan OBE untuk mengubahnya. Terus syarat yang kedua, kalau ada baris yang seluruh elemennya terdiri dari 0, maka baris itu Anda harus pindah harus kita pindah, kita kelompokkan di bagian bawah dari matrik. Terus kalau ada dua baris yang berurutan dan seluruhnya tidak terdiri dari angka 0, maka satu utama pada baris yang lebih di bawah itu harus letaknya di sebelah kanan satu utama baris yang lebih di atas. Jadi contoh gini ya, ini kan baris 1 dan baris 2, ini kita lihat dia sama-sama angka pertamanya yang tidak 0 sudah 1. Ini kan baris 1, angka pertama tidak 0 ada di kolom 2. Baris 2, angka pertama yang tidak 0 ada di kolom 1. Baris 3, angka yang tidak 0 ada di kolom 4. Ya, angka pertama dan semuanya sudah 1. Berarti sudah memuat satu utama. Tapi kalau Anda lihat posisi satu utama baris 2 itu terletak di sebelah kiri dari posisi satu utama baris pertama. Nah, kalau mau disebut sebagai MEB ini nggak bisa karena kalau MEB semakin ke bawah, posisi satu utama harus semakin ke kanan. Kalau yang ini kan enggak, semakin ke bawah, posisi satu utama semakin ke kiri. Jadi enggak memenuhi. Nah, supaya bisa memenuhi, Anda bisa lakukan OBE, yaitu melakukan pertukaran dua buah baris. Baris 1 saya tukar dengan baris 2. Yang terjadi dari baris 1 ke baris 2, semakin ke bawah, posisi satu utama semakin ke kanan. Baris 2 dan baris 3, semakin ke bawah, posisi satu utama juga semakin ke kanan. Walaupun enggak urut ya. Boleh seperti ini, Bu? Boleh. Karena dia mintanya cuma semakin ke bawah, semakin ke kanan. Nggak harus berurutan kolom 1, 2, 3 gitu. Jadi ini boleh loncat. Nah, kalau kondisi yang seperti ini, maka kita katakan matrik ini adalah sebuah matrik eselon baris. Jadi dia sudah memenuhi 3 syarat tadi. Yaitu yang pertama, angka pertama yang tidak nol pada setiap baris itu harus sama dengan 1, kita sebutnya satu utama. Syarat yang kedua, kalau satu baris ada nol semua, maka dia harus ada di paling bawah. Dalam hal ini tidak ada ya. Ketiga baris ini semuanya ada nilainya. Terus yang keempat, kalau ada satu utama semakin ke bawah, posisinya juga semakin ke kanan. Itu yang kita sebut sebagai matrik eselon baris. Nah, kalau matrik eselon baris ini ditambahi dengan satu sifat lagi, yaitu satu utama ini menjadi satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya, maka matrik ini kita sebut sebagai matrik eselon baris tereduksi. Sebentar, yuk kita lihat sebentar ya.
Jadi ini tadi kan MEB. Saya pindah dulu ya. Yang ini tadi kan MEB ya, tadi disebutnya ya. Kenapa kok MEB? Ya, karena dia memenuhi syarat sebagai MEB. Namun kalau Anda lihat apakah ini MEBT, kita lihat MEBT itu syaratnya adalah setiap satu utama ya yang ada di baris ini, dia harus menjadi satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Jadi kalau satu utama yang baris 1, kita lihat di kolom pertama, ini sudah jadi satu-satunya angka yang enggak nol. Sudah betul memenuhi. Terus yang baris kedua, satu utamanya ada di kolom 2. Kita lihat di kolom 2. Oh ya, yang lainnya sudah nol. Selain satu utama ini. Terus kita masuk ke baris ketiga. Nah, ternyata di baris ketiga ini, satu utama itu tidak menjadi satu-satunya angka yang tidak nol. Karena baris 1 dan baris 2 kolom 4 itu ternyata ada bilangan yang tidak sama dengan nol. Kalau Anda mau membuat ini sebagai MEBT, maka 3 dan 2 ini harus saya nolkan. Dengan cara apa? Dengan menggunakan OBE. Jadi kalau yang 3 ini baris 1, supaya 0, itu saya kurangi dengan pengurangnya baris yang memuat satu utama ya. Jangan yang lainnya. Nanti kalau yang lainnya kalau Anda juga mau ubah jadi bingung. Jadi ini dikurangkan dengan yang baris 3. Supaya ini 0 berarti saya kurangi dengan 3 baris 3. Saya hitung. Ini karena 0-0 semua ya pasti nggak berubah. 1-0, 1-0. Terus yang baris kedua. Baris kedua ini akan menjadi 0 kalau saya kurangi dengan 2 kali baris 3. Ya, dikurangkan dengan 2 kali baris 3. Berarti ini kalau saya kurangkan 0, 1, 4, 2 dikurangi 2, dia hasilnya adalah 0. Karena kondisinya sekarang setiap satu utama, ini satu utama, ini satu utama, ini satu utama, sudah menjadi satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya, maka matrik ini kita sebut sebagai matrik eselon baris tereduksi, MEBT. Itu yang disebut dengan MEB dan MEBT. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Anda bisa membedakan mana MEB dan mana MEBT. Misi Bu, kalau yang kolom ketiga itu gimana Bu? Kolom ketiga ini karena dia tidak memuat satu utama tadi kan dilihatnya per baris ya. Jadi kan baris satu utamanya di baris di kolom pertama, baris 2 kolom satu utamanya di kolom kedua, baris 3 satu utamanya di kolom keempat. Berarti di kolom ketiga ini sudah nggak usah dilihat lagi. Karena pada kolom ketiga dia tidak memuat satu utama. Loh, angka 1 yang di sini bagaimana? Ini adalah angka 1 yang bukan satu utama. Kalau satu utama tadi adalah angka pertama yang tidak nol pada satu baris. Jadi ini di baris 1 ngelihatnya. Oh, baris 1 angka pertama yang tidak nol itu adalah kolom pertama ini. Boleh dari kanan Bu? Ya enggak boleh. Kan kita ngomongnya kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Jadi ngelihatnya mulai dari kolom 1. Begitu. Jadi yang kolom 3 ini enggak usah diperhatikan lagi karena dia tidak memuat satu utama. Terima kasih Bu. Ya. Bu, itu bukannya tadi ngelihatnya dari barisnya atau kolomnya? Barisnya. Dari baris dulu. Dari baris. Dari baris ketemu satu utama baru dilihat di kolom.
pada kolomnya. Jadi kayak gini ya, baris 1, ketemu ini kan, angka pertamanya nggak 0, itu sudah 1, ini 1 utama, baru lihat ke kolom. Nah, dia ternyata satu-satunya angka yang nggak 0. Terus baris 2, ketemu ini 0, nggak lihat, ini ada angka yang nggak 0, ini karena sudah 1, maka kita sebut 1 utama. Kalau belum 1, diubah dulu menjadi 1. Terus ini baru dilihat secara kolom. Oh, di kolom kedua ini dia satu-satunya angka yang tidak 0. Sudah betul. Terus lanjut ke baris ketiga. 0, 0, 0 ketemu bilangan yang tidak 0 dan sudah sama dengan 1. 1 utama dicek pada kolomnya. Ternyata dia juga satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Makanya kita sebut sebagai MEBT. Kalau misalnya setelah dilihat dari barisnya itu benar, dia satu-satunya di baris itu, terus dilihat dari secara kolomnya dia bukan satu-satunya, itu gimana? Kalau dari baris tidak harus satu-satunya ya. Jadi contoh baris 1 ini aja. Baris 1 ini kan dia bukan satu-satunya angka yang tidak 0. Ya, maksudnya yang paling depan ya. Iya, angka pertama yang tidak 0 yang ditemui. Terus kalau yang hubungannya dengan yang kolomnya, Bu, maksudnya gimana? Kalau yang di kolom ini ya ini dalam rangka MEBT ya. Dalam rangka MEBT tadi kan MEBT tadi syaratnya satu utama itu harus menjadi ini. Satu utama ini harus menjadi satu-satunya elemen yang tidak 0 pada kolomnya. Jadi setelah pada baris ketemu satu utama, lihat di kolomnya. Dia satu utama enggak? Kalau seperti ini tadi ya, ini walaupun yang baris 1, kolom satunya sudah benar, baris 2 dia ada di kolom 2 juga sudah benar. Yang baris 4 dia terletak di baris 3 terletak di kolom 4, ternyata dia masih belum 0. Kalau mau dikatakan MEBT ya enggak bisa. Loh, terus bisakah dibuat menjadi MEBT? Bisa, dengan cara apa? Lakukan dengan OBE. Jadi nanti andaikan Jadi di yang sini. kalau Gimana? yang dalam dilihat dari kolomnya itu berarti dia harus jadi satu-satunya gitu ya. Ya, kalau mau jadi MEBT secara kolom dia harus jadi satu-satunya angka yang tidak 0 di kolom Iya. tersebut. Makasih, Bu. Iya. Ada lagi? Bu, saya mau tanya, Mm-mm. kenapa bukan yang kolom 3 itu yang diubah? Kolom 3 di kolom 3 satu utama kan tidak ada di kolom 3, Nak. Kan kita lihat di baris dulu kan. Jadi pertama itu yang kolom tuh ngikuti aja sih. Pertama yang dilihat itu di baris. Jadi di baris-baris 1, oh baris 1, satu utama ada di kolom 1, baru dicek kolom 1. Terus baris 2, satu utama ada di kolom 2, dicek yang kolom 2 ini. Terus baris ketiga, ternyata satu utama ada di kolom 4. Kalau misalkan di baris 3 satu utamanya di kolom 3, ya berarti yang kolom 3 yang harus kita cek, harus kita nulkan lainnya. Tapi ini karena posisi satu utamanya ada di kolom 4, ya berarti yang ini ya, satu utamanya ada di kolom 4, berarti yang harus kita cek itu adalah kolom 4. Kolom 3-nya sudah biarkan aja, karena di kolom 3 tidak memuat satu utama. Sekali lagi ini bukan satu utama ya, yang ini ya. Satu utama tadi kan definisinya adalah bilangan yang pertama kali kita temukan tidak sama dengan 0 dan itu sama dengan 1. Itu satu utama. Iya, Bu, paham. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kita lanjutkan ya. Yuk, coba ke berikutnya. Ini supaya lebih memastikan. Nah, sebagai contoh ini. Ini tentukan apakah ini termasuk MEB atau MEBT. Kira-kira apa? Ini sambil kenalan deh kalau kayak gini.
Oke. 1607200058. Siapa ini? San. Ya, Bu. San siapa? Sandia. Sandia. Oke, Sandia. Iya. Untuk yang nomor A, contoh 1.2 yang bagian A, ini termasuk MEB atau MEBT? Oke. Apa ini? MEB atau MEBT? Kira-kira apa? Sandia. Ya, Sandia ya tadi ya. Ya, Bu, iya. Nah, apa Sandia? Tadi kalau MEB itu kan syaratnya setiap baris elemen pertama yang enggak nol itu adalah satu yang kita sebut satu utama. Terus kalau ada nol semua dia ada di bawah. Terus posisi satu utama semakin ke bawah dia semakin ke kanan. Terus kalau ketambahan satu sifat lagi yaitu satu utama menjadi satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya kita sebut sebagai MEBT. Kira-kira Sandia yang untuk nomor A ini MEB atau MEBT? Tadi yang MEBT-nya itu gimana, Bu? Kalau MEBT itu satu utama menjadi satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Jadi pada kolomnya. Berarti MEB aja. Ini MEB. Kenapa kok Harusnya MEB? Harusnya iya. Kenapa kok MEB? Mana yang membuat dia tidak bisa disebut sebagai MEBT? Soalnya yang kolom ketiga itu nggak ada satu utamanya. Oh, enggak apa-apa kalau enggak ada satu utamanya, Nak. Jadi enggak masalah ya. Kan tadi dia ngomong kalau ada angka 0, semua 0 itu diletakkan di bagian bawah. Ini sudah memenuhi kan berarti dia. Kebetulan aja di kolom 3 dia enggak ada satu utama, jadi enggak masalah ini. Tapi yang jadi masalah itu kalau ada satu utama, gitu loh. Jadi ini kita lihat ya satu-satu ya. Baris 1, oh sudah angka pertama yang tidak 0, itu benar, sudah 1. Baris 2, angka pertama yang tidak 0, itu juga sudah angka 1. Baris ketiga karena 0 semua, tidak apa-apa, sudah. Jadi tetap betul. Terus habis itu kita lihat posisi satunya ini semakin ke bawah, posisinya semakin ke kanan. Betul juga ini sudahan. Terus selanjutnya kalau mau disebut MEBT, satu utama ini harus jadi satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Jadi kayak baris 1 ini ada di kolom 1, kita lihat yang lainnya nol enggak? Oh sudah, betul. Terus baris 2 satu utama ada di mana? Di kolom kedua. Di kolom kedua apakah dia jadi satu-satunya angka yang tidak nol? Oh enggak. Ini ternyata ada angka lain selain nol ya, pada baris 1. Nah, hal ini yang menyebabkan dia tidak bisa disebut sebagai MEBT. Karena ini, baris 1 kolom 2, angkanya tidak sama dengan 0. Makanya ini disebut sebagai MEB. Gitu ya. Yuk lanjut. Bisa. Sebentar. Tunggu, kopinya nggak keluar. Nah, ini dia. Gede, siapa ini? Gede Iya, Dharma. Bu. Gede Dharma. Oh ya, ini baru kelihatan kalau di apa? Di unmute gitu kelihatan. Gede Dharma. Oke, yang nomor B ini MEB atau MEBT. Misi Bu memang belum muncul ya di layar. Loh, sudah itu? Oh ini sudah. Yang B ini MEB atau MEBT? Sebentar Bu.
Ya, boleh dipikirkan. MEBT. MEB Karena satu T. T. Oke, karena Karena satu utamanya itu semua sisanya 0 semua di kolomnya. Kolom pada 1, setiap kolom 2, kolom kolomnya. 3. Oke, kita lihat ya. Baris 1, ini baris 2, ini baris 3. Diceki. Satu utama baris 1. Oh ya, sudah jadi satu-satunya angka yang enggak 0. Di baris 2, satu utama ada pada kolom 2, dicek. Di kolom 2 dia juga jadi satu-satunya angka yang enggak 0. Di baris 3, betul. Satu utama ada di kolom 3 dan ini menjadi satu-satunya angka yang tidak sama dengan 0. Berarti kondisi ini kita sebut sebagai MEBT. Yang kolom 4 bagaimana? Ya nggak usah diperhatikan karena di kolom 4 tidak memuat satu utama. Jadi yang Anda perhatikan cukup bagian-bagian yang memuat satu utama. Oke, sudah betul. Terima kasih, Dede. Oke, Bu. Makasih. Lanjut ya. Bentar. Yang C. Wah, ini nggak ini. Apa ini? Saya bisa minta tolong Theophilus 1604200046. Yang C ini MEB atau MEBT? Itu MEBT, Bu. MEBT, betul ya. Karena ini tadi, ini satu utama, satu utama, satu utama. Kalau Anda lihat pada setiap kolomnya sudah memenuhi. Ya, ini betul MEBT. Ya, selanjutnya, yang D. Yang D ini MEB atau MEBT. 1604200003 Vincent kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Oh ya benar Vincent. Soalnya di sini cuma Vince gitu toh. Vincent, yang D ini apa? MEB atau MEBT? MEBT. MEBT. Betul? MEBT. Coba cek ya. Baris 1. Satu utama ada di kolom 2. Cek. Oh ya, semuanya yang lainnya 0. Baris 2. Satu utama ada di kolom 4. Cek di kolom 4. Ya, yang lainnya 0. Baris 3 dan baris 4 tidak ada satu utama. Jadi kita nggak usah cek yang lainnya. Dan ini berarti memenuhi yang disebut dengan MEBT. Ya, gitu ya. Selanjutnya, nah, 1607200060. Yuf, siapa ini? Yuven. Yuven. Iya. Ya, Yuven. Untuk yang E. Ini MEB aja. MEB. Mana yang menyebabkan dia tidak bisa disebut sebagai MEBT? Kolom 2 sama kolom 3-nya tidak 0 semua. Kolom Maksudnya 2 dan kolom 3. selain Selain satu utama ya. Jadi ini masih ada bilangannya. Ini juga, yang ini juga. Nah, dengan kondisi itu kita nggak bisa sebut ini sebagai MEBT. Jadi nyebutnya cuma sebagai MEB saja. Oke, terima kasih. Yuk yang terakhir, Bayu Aji 1604200081. Sebentar kok belum keluar yang F. Nah ini, yang F. Apa Bayu? Iya, Bu. Ini Belum keluar, Bu. Oh, belum keluar? Kok jedanya lama? Barusan keluar. Ya, apa ini, Nak? MEB atau MEBT? MEB. B. Gini aja, tak pakai T. Iya, nggak pakai T. Nggak pakai. Mana yang menyebabkan dia nggak bisa disebut sebagai MEBT?
Mana Bayu? Jadi gitu cek dulu satu utama ya. Baris 1, ini satu utamanya. Saya lingkari dulu. Baris 2, ini satu EBT, Bu. utamanya. Oke. Ya. Baris 3, ini satu utamanya. Nah, mau disebut MEB atau MEBT, cek di kolom yang saya kasih lingkaran ini. Apakah semuanya 0? 0 apa enggak, Bayu? Di kolom ya. Baris 1 ada di kolom 2. Nah, lainnya 0, iya betul. Baris 2 ada di kolom 3. Apakah semuanya ini 0 selain 1? Enggak, inilah ada angka 2. Nah. Oh iya. Nah, ini yang menyebabkan dia nggak bisa disebut sebagai MEBT. Maka ini yang kita katakan sebagai MEB. Nggak pakai T ya. Karena ini tadi baris 1, kolom 3 itu enggak 0. Harusnya kan semua elemen selain satu utama di kolom tersebut harus 0. Jadi ini yang dikatakan dengan MEB. Ya kurang lebih seperti itu. Perbedaan antara MEB dan MEBT. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Kalau anggota matriksnya semuanya 0, masuk MEB atau MEBT ya, Bu? Kalau 0 bisa dimasukkan ke dalam MEBT karena di awalnya itu ada kata-kata kan jika ada satu utama jika. Jadi kalau nggak terpenuhi bener aja enggak apa-apa. Bisa dikatakan di MEBT itu. Oke, ya matrik, makasih, Bu. Matrik 0 itu termasuk bentuk MEBT. Oke, makasih, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau enggak ada kita lanjut ya. Jadi ini tadi bicara tentang matrik MEB dan MEBT. Nah, sekarang kita bicara pada penyelesaian. Jadi yang kita pelajari di sini adalah yang disebut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi langkah menentukan solusi dengan eliminasi Gauss-Jordan itu adalah yang pertama Anda buat pada sistem persamaan linear AX sama dengan B itu menjadi bentuk matrik augmented matrix. Jadi gabungkan antara matrik A dengan matrik B. Kemudian augmented matrix ini Anda ubah dengan menggunakan OBE sehingga berbentuk matrik eselon baris tereduksi. Jadi diubah sehingga menjadi MEBT. Nah, setelah itu Anda tinggal mencari solusinya aja. Jadi melihat kalau sudah dalam bentuk MEBT, itu nanti kita bisa langsung dapatkan. Jadi harus ingat kembali pada bentukan matrik AX sama dengan B. Selama kita melakukan perubahan dengan OBE, maka solusi dari SPL ini itu akan ekivalen. Dari yang awal sampai yang terakhir itu pasti solusinya akan ekivalen. Nih, sebagai contoh ini ya. Saya punya, sebentar. Supaya dapat tempat ya. Ya, jadi langkah pertama kalau Anda mau menentukan solusi SPL itu dengan menggunakan Gauss-Jordan, maka Anda harus buat dalam bentuk augmented matrix. Jadi buat dulu dalam bentuk augmented matrix. Ini saya buat menjadi, ini kan baris pertama ya, koefisiennya saya punya 1, 1, 1, terus ruas kanannya 1, terus yang baris kedua 2, min 1, min 3, 0, terus baris 3, 3, 1, 2, 4. Kalau ada salah tulis, tolong diingatkan sebelum kita mulai meng-OBE-kan. Harusnya enggak ya, 1, 1, 1, 2, min 1, min 3, 0, 3, 1, 2, 4. Oke. Nah, di sini pertama Anda harus
buat dulu di baris 1, ini satu utama. Kebetulan ini sudah satu utama ya, sudah berbentuk 1 gitu. Karena tujuan kita mau Gauss-Jordan, maka satu utama ini harus menjadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Berarti selain satu utama ini Anda nolkan lainnya. Elemen di baris 1 ini semuanya 0 kecuali yang satu utama ini. Mengenolkannya bagaimana? Mengenolkannya Anda gunakan OBE. Jadi kalau mengenolkannya berdasarkan baris 1 ya. Baris 2 dikurangi dengan, ini supaya 0 kan berarti dikurangi dengan 2 kali baris 1. Ini. Sekalian juga bisa yang baris 3. Baris 3 ini supaya 0, kolom 1 ya, baris 3 kolom 1 supaya 0, maka saya buat baris 3, saya kurangi dengan 3 kali baris 1. Ini kalau kita hitung sekarang baris 1 kan nggak berubah. 1, 1, 1, 1. Baris 2 berubah. 2 ngikuti yang ini. 2 dikurangi dengan 2 kali 1. Berarti ini 0. Yang ini min 1 dikurangi 2 kali 1. Berarti min 3. Yang di sini min 3 dikurangi dengan 2 kali 1, berarti min 5. 0 dikurangi 2 kali 1, berarti saya punya min 2. Ini yang baris 2. Yang baris 3, mengikuti aturan yang ditulis di sini. Jadi, baris 3 dikurangi 3 kali baris 1. Ini 3 dikurangi dengan 3, 0. Yang di sini 1 dikurangi dengan 3, maka saya dapatkan min 2. Yang ini 2 dikurangi dengan 3, berarti saya punya min 1. Di sini 4 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 1. Nah, ini hasil OBE yang kita dapatkan. Satu utama di baris pertama sudah menjadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Berarti sudah selesai sudah. Terus selanjutnya kita lihat untuk baris kedua. Baris kedua ini angkanya 0, kemudian ada bilangan yang enggak 0. Nah, bilangan yang tidak 0 ini karena di sini masih negatif 3, maka kita harus buat jadi 1. Caranya bagaimana? Caranya bisa macam-macam. Jadi OBE-nya itu kan enggak tunggal ya, ada 3 cara untuk mendapatkan nilainya itu. Anda bisa saja mengalihkan baris 2 ini dengan negatif sepertiga. Tapi konsekuensinya kalau negatif sepertiga, angka-angka di belakangnya jadi pecahan. Ya, tapi nggak apa-apa, kalau itu nggak jadi masalah, Anda bisa tetap gunakan. Atau Anda bisa membuat ini menjadi 1 dengan cara, misalkan aja ya, saya kurangkan dengan 2 kali baris 3 gitu. Loh, kenapa nggak dibuat yang baris 1, Bu? Hati-hati kalau baris 1. Kalau nanti dengan baris 1, yang ini sudah 0, nanti akan muncul bilangan lagi. Jadi sebaiknya kalau mengoperasikan, ya, Anda harus lihat lagi ya, menguntungkan kita enggak. Kalau kayak gitu nanti enggak selesai-selesai soalnya OBE-nya. Jadi kalau kayak gini jangan dengan baris 1, karena kalau dengan baris 1 yang kolom pertama, baris 2 yang awalnya sudah 0, itu menjadi ada sebuah bilangan lagi. Jadi kita bisa gunakan dengan 2 cara yang tadi ya. Misalkan saya ambil cara yang kedua, supaya enggak ketemu pecahan. Apa berarti? Baris 2 saya kurangi dengan 2 baris 3, gini ya. Betul enggak? Ini min 3, min sama min kan jadi plus. Min 3 ditambah 4. Ya, betul. Ini berarti 1, 1, 1, 1. Ini 0. Min 3 ditambah dengan 4 itu 1. Min 5 ditambah dengan 2 berarti min 3. Min 2
dikurangi 2 berarti min 4. Gini. Yang lainnya tidak berubah. Nah. Terus ini dia sudah jadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Sudah jadi satu utama. Nah, satu utama ini sebenarnya kita lihat lagi nanti. Dia jadi satu-satunya angka yang tidak 0 nggak pada kolomnya? Oh, ternyata belum. Jadi baris 1 dan baris 3 di kolom kedua itu belum 0. Berarti ini harus kita nolkan dulu. Dengan cara bagaimana? Berdasarkan baris 2 ya, yang satu utama. Baris 1 saya kurangi dengan baris 2. Baris 3 saya tambah dengan 2 baris 2. Tujuannya supaya dia jadi 0. Baris 2 tidak berubah, jadi saya tulis dulu. 0, 1, min 3, min 4. Itu 1 dikurangi 0 kan tidak berubah. 1 dikurangi 1, 0. Kan baris 1 kurangi baris 2 ya. 1 dikurangi dengan min 3 berarti 4. 1 dikurangi dengan min 4 berarti ini 5. Yang baris 3 ini 0. Ini 0. Yang ini min 1 dikurangi dengan 6. Min 7. Terus 1 dikurangi dengan 8. Min 7 juga. Nah, sudah dapat. Terus cek lagi. Ini kan sudah ya, satu-satunya angka yang tidak 0 di kolom 2. Kita cek yang baris 3. 0, 0 ada bilangan. Oh, bilangannya tapi belum 1, masih min 7. Berarti supaya jadi 1, Anda bisa kalikan dengan negatif 1/7. Baris 3. Baris 1 dan baris 2 tidak berubah. 0, 1, min 3, min 4. Ini menjadi 0, 0, 1, 1. Ini sudah satu utama harus menjadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Nah, berarti ini saya harus ubah. Ya, baris 1 dikurangi 4 baris 3. Baris 2 ditambah dengan 3 baris 3. Saya taruh sini aja. Ini berarti kan 1, 0, 4 dikurangi 4, 0. 5 dikurangi dengan 4, 1. Ya benar ya, 5 dikurangi 4, 1. Yang di sini 0, 1, min 3 ditambah 3, 0. Min 4 ditambah 3 negatif 1. Nah, ini 0, 0, 1, 1. Ini sudah berubah menjadi MEBT. Nah, kalau sudah berubah jadi MEBT, Anda harus ingat, kolom 1 itu punya variabel X, kolom 2 itu punya variabel Y, kolom 3 punya variabel Z, dan ini elemen ruas kanan. Sehingga dari sini saya bisa dapatkan kalau dari persamaan 1, saya akan peroleh X itu sama dengan 1. Ya kan? Kan ini berarti kalau saya tuliskan kan X ditambah 0Y ditambah 0Z sama dengan 1. Dari baris kedua, saya dapatkan Y-nya ini sama dengan negatif 1. Dan dari baris ketiga, saya peroleh Z-nya ini sama dengan 1. Ini yang kita sebut sebagai solusi tunggal. Maaf Bu, gimana maksudnya? Bisa tolong diulangin? Yang terakhir ini. Iya, yang X, Y. Jadi kan kalau yang terakhir ini tadi kan augmented matrix ya. Augmented matrix itu kalau saya buka lagi bentuk perkalian antara AX sama dengan B, kan ketemunya jadinya gini. Ini matriks koefisiennya,
Kan augmented matrix itu gabungan antara matrik A dengan matrik elemen ruas kanan, matrik ruas kanannya. Ini 0 ini ya. Ini kok Aci kenapa kok keluar masuk gini? Sebentar. Bentar ya. Ini terus saya punya ada X, Y, Z. Ini terus ruas kanannya kan hasilnya 1, min 1, 1. Ini dari sini. Dari bentuk MEBT ini tadi loh. Ini kan augmented matrix kan. Kan kalau saya tuliskan gini, ini matrik ruas kanan, ini ini matrik koefisien A, ini adalah matrik ruas kanan. Nah, ini kalau Anda kali-kalikan lagi perkalian matrik biasa, kan ini ketemunya jadinya X sama dengan 1. Yang di sini Y sama dengan min 1. Baris 3 kalau saya kalikan di sini jadinya Z sama dengan 1. Sehingga hasilnya akan dapat seperti ini. Ya, ya. Ya, makasih, Bu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau mau cek gitu ya, apakah apa ini namanya hasil yang kita punya ini sudah benar apa enggak? Dikembalikan aja. Jadi dikembalikan ke persamaan ini. Coba kita masukkan ya. X-nya 1. 1 dikurangi 1 ditambah 1. Iya betul, hasilnya 1. Ini 2 kali 1 itu 2. Dikurangi min 1 berarti 2 ditambah 1, 3. 3 dikurangi dengan 3 kali 1, hasilnya 0, betul. Yang di sini 3 dikurangi 1 jadi 2, 2 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 4. Nah, karena memenuhi ketiga persamaan tersebut, maka nilai X sama dengan 1, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 1, itu kita sebut sebagai solusi. Nah, dalam hal ini solusi tunggalnya ya, karena cuma ada satu nilai saja untuk masing-masing variabel. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, yuk sekarang dicoba. Dicoba yang soal nomor, sebentar. Pilih aja deh, mau nomor 2 atau nomor 3. Nanti sisanya Anda coba, mau nomor 2 atau nomor 3, terserah Anda. Milih salah satu. Nomor 3 ya, kayaknya yang besar gitu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ayo dicoba dulu. Jadi kayak tadi, buat dulu augmented matrix-nya. Ini rada besar ini. Berapa? 1, min 1, 2, min 1, min 1. Terus 2, 1, min 2, min 2, min 2. Garis 3, min 1, 2, min 4, 1, 1, baris 4, hati-hati ya. Ini 3, Y-nya 0, Z-nya 0, W-nya min 3. Ruas kanannya min 3. Nah, ya, jadi dari sini ini sudah satu utama, maka kita akan buat sehingga elemen-elemen di kolom 1 yang bukan satu utama itu kita buat menjadi 0. Berarti dari sini saya punya baris 2, saya kurangi dengan 2 baris 1. Terus baris 3 ditambah dengan baris 1. Baris 4 dikurangi 3 baris 1. Yuk, kita hitung sekarang. Baris 1 nggak berubah ya. 1, min 1, 2, min 1, 1.
Ini berarti min 1, min 1. Oke, baris 2. 2 dikurangi 2, 0. Terus 1 ditambah 2, 3. Min 2 dikurangi dengan 4, min 6. Kalau saya ada salah hitung, tolong diingetin ya. Min 2 ditambah dengan 2, 0. Min 2 ditambah dengan 2, 0. Saya cek lagi, betul tak ini? 1, min 1, 2, min 1, min 1. 2, 1, min 2, min 2, min 2, min 1, 2, min 4, 1, 1, 3, 0, 0, min 3, min 3. Betul ya, sudah ya? Terus sekarang baris 3 ditambahkan. Ditambahkan ini berarti 0. 2 ini 1. Terus min 4 ditambah itu min 2. Terus 1 ditambah ini 0. Yang ini 0. Baris 4. 3 dikurangi itu 0. 0 ditambah 3. Berarti 3. 0 dikurangi 6. Min 6. Terus min 3 ditambah 3, 0. Dan min 3 ditambah 3, 0. Oke. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan? Baris 2 ya. Baris 2 ini belum 1. Nah, Anda boleh membuatnya ini dijadikan 1 dikalikan dengan 1/3 atau boleh tukar dengan baris 3. Terserah, pilih salah satu. Misalkan aja saya buat satunya itu gini dengan cara saya kalikan 1/3. 1/3 baris 2. Maka yang lain-lainnya nggak berubah. 1, min 1, 2, min 1, 1. Min 1. Hati-hati loh ya. Nanti beda plus min gini aja fatal nanti akibat ke bawahnya. 0, 1, min 2, 0, 0. Terus 0, 1, min 2, 0, 0, 0, 3, min 6, 0, 0. Ya. Satu utama, baris 2. Dia belum jadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Nah, berarti yang itu harus kita nolkan dulu. Sini aja supaya bacanya gampang. Baris 1 ditambah dengan baris 2. Baris 3 dikurangi dengan baris 2. Baris 4 dikurangi dengan 3 baris 2. Yuk dihitung. Apa dapatnya? Ini 1 ditambah ya. 1 tambah ini 0. 2 ditambah itu juga 0. Nilainya berarti min 1, min 1. Yang ini tetap 0, 1, min 2, 0, 0. Nah, baris 3 dan baris 4, ini kalau saya operasikan terhadap baris 2, ternyata hasilnya 0 semua. Nah, dari sini, ini sudah menjadi MEBT. Kalau sudah jadi MEBT, ya sudah berhenti proses kita. Loh, tapi kok nggak seperti yang tadi, Bu, dapatnya? Iya, berarti dari sini kita kembalikan. Jadi Anda harus ingat ini ruas kanan ya. Ini koefisien X, koefisien Y, koefisien Z, dan koefisien W. Dari persamaan 1, saya akan dapatkan bahwa X
min W. Nah, bentar, nulis W-nya kok nggak bisa bagus. Nah, sama dengan negatif 1. Ya kayak tadi ya. Jadi ini elemen ruas kanan, ini adalah matriks koefisien. Variabelnya X, Y, Z, W. Berarti kalau dari persamaan 1 saya dapat ini. Dari persamaan 2 saya peroleh bahwa Y min 2Z itu sama dengan 0. Sehingga saya cuma punya 2 persamaan, ada 4 variabel. Jadi dari sini pasti akan ada beberapa variabel jadi variabel bebas, lainnya jadi terikat. Jadi kondisi yang seperti ini saya akan dapatkan yang satu utama biarin di ruas kiri aja ya, yang lainnya dipindah. Ini saya peroleh menjadi min 1 plus W. Terus yang dari baris 2 saya dapatkan bahwa Y sama dengan 2Z. Jadi kalau mau cari solusinya, kalau solusi itu kan harus gini, X, Y, Z, W. Nah, kalau ini yang ada di ruas kanan ini ada variabel Z dan variabel W. Berarti ini adalah variabel bebas. Anda bebas memberikan nilainya berapapun. Misalkan saya beri ini adalah A, di mana A itu adalah elemen dari bilangan real. Ini artinya mau menunjukkan sembarang bilangan gitu loh. Terus yang W-nya ini juga bilangan real, tapi saya sebut sebagai B. Loh, boleh A, Bu? Nggak boleh. Kalau A itu berarti nilai Z dan W harus sama, padahal yang ini kan tidak harus sama. B-nya adalah elemen dari bilangan real. Maka kita dapatkan nilai X itu akan sama dengan min 1 plus W, di mana W-nya itu adalah B, dan Y itu sama dengan 2Z, dengan Z-nya itu adalah A. Ini yang kita sebut sebagai solusi banyak. Jadi ini yang kita katakan sebagai SPL dengan solusi banyak. Maksudnya solusi banyak bagaimana? Ya nilai solusinya itu tergantung dari Anda memasukkan Z dan W-nya. Misalkan saya ambil Z-nya 0, W-nya 1. Maka X-nya ini akan sama dengan, berapa ini? Min 1 tambah 1, 0. Y-nya itu juga akan sama dengan 2 kali 0, 0. Nah, ada lagi penyelesaiannya? Ada. Anda bebas. Misalkan mau memasukkan Z-nya 10, W-nya 20. Maka X-nya kita akan dapatkan jadi 19, Y-nya akan menjadi 20. Saya masukkan yang ini min 5, yang ini misalkan aja 5 gitu. Ya tinggal menghitung nilai X dan Y-nya. Nah, kumpulan nilai X, Y, Z, dan W-nya itu adalah merupakan solusi dari SPL yang ada. Ini yang kita sebut dengan SPL solusi banyak. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Bu, mau tanya. Tadi gimana, Bu? Yang mau tanya, Bu. Yang tadi gimana? Z sama dengan Untuk solusinya maksudnya. A, W sama dengan W. Nah, jadi solusinya itu